Jadi teman-teman untuk esok hari apakah bisa melanjutkan kenaikan? Tentunya ini peluangnya masih terbuka lebar sebenarnya ya, karena memang untuk area demand-nya itu ada di area 715. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time dan teman-teman dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Baik, kita akan menganalisis dari yang pertama yaitu dari IHSG terlebih dahulu. Untuk hari ini IHSG ini ditutup naik ya, meskipun naiknya tipis sebesar 0,16% ini tetap di angka area psikologis 7.000 yang penting. Tapi teman-teman patut waspadai juga di sini ya untuk beberapa saham yang memang teman-teman harus perhatikan. Nah, nanti kita akan bahas nih ya untuk beberapa sahamnya. Nah, IHSG ini kan memang di akhir sesi 2 ini menguat. Nah, ini didukung oleh beberapa sektor transportasi menguat paling signifikan dan sektor healthcare ini terkoreksi paling dalam. Nah, kemudian juga untuk saham pulp and paper ini dan semen juga menjadi penguatan nih. Hari ini juga ada penguatan dari pulp and paper, kemudian ada semen juga. Nah, sementara dari bursa global dan regional ini kompak menguat. Nah, untuk berita hari ini juga ada berita yaitu Telkom ini akan membagikan dividen itu sebesar 60 DPR ya, 60%-nya dari laba bersih di tahun 2021 ini. Nah, kemudian juga untuk dari dalam negeri sendiri ada data ekonomi yang akan dirilis minggu ini, yaitu adanya laporan PMI dan angka inflasi. Nah, ini minggu ini akan ada rilis data dari dalam negeri. Nah, kita tunggu saja nih, semoga menjadi motor penggerak juga nih untuk IHSG. Dan juga untuk dari global sendiri, teman-teman ya, itu ada China ini membuka lockdown pada pekan ini. Nah, pemerintah China ini akan menawarkan beberapa stimulus yang memang menjadi pendongkrak nanti untuk pergerakan ekonomi kembali di China. Nah, ini juga menjadi katalis positif untuk pertumbuhan ekonomi secara global juga. Nah, kita lihat nih untuk IHSG hari ini ditutup naik tipis ya. Ini memang naik tipis dan kita lihat secara garis MA di sini ini masih bertahan dari area support yang mana area support itu di area MA 20 dan MA 60. Nah, dilihat di sini untuk garis MA ini masih melaju dan memang ini ya cukup bagus sih, masih bertahan di area psikologis 7.000 ya untuk IHSG. Nah, kita lihat juga di sini untuk Fibonacci IHSG itu bertahan dari dari koreksiannya memang tadi pagi terkoreksi itu cukup dalam ya, tapi di closingannya ini naik yaitu sebesar tutupannya itu di 7.037. Nah, 7.037 ini di atas area garis Fibonacci berapa nih? 61,8. Nah, di garis biru ini adalah garis Fibonacci 61,8. Nah, ini menjadi cukup menarik karena memang ini menjadi support untuk IHSG sendiri. Nah, untuk teman-teman kita lihat nih, asing hari ini masuk ke dalam saham-saham yaitu ada big caps. Di antaranya itu ada Bank BRI, BCA, BBNI, INKP, CPIN, ASII ini juga ada net buy dari asing. Namun memang pergerakan hari ini net buy ini kurang begitu tinggi sebenarnya ya, tapi memang untuk net sell-nya ini cukup tinggi juga ya, yaitu sebesar 9 ya, 9 miliar dan ini cukup tinggi juga nih untuk totalnya. Nah, kita lihat nih untuk beberapa saham yang memang boleh diperhatikan teman-teman ya. Kita akan bahas terlebih dahulu itu dari SMGR. Nah, SMGR kita lihat untuk support dan area resistennya. Nah, untuk area support dan resistennya teman-teman, kita catat ya. Hari ini volume transaksi cukup tinggi, ini ditutup naik sebesar 7,1%. Nah, kenapa sih SMGR ini naik? Nah, kita akan bahas nih untuk SMGR kenapa naik dan area tutupan closingannya ini cukup tinggi ya. Sebenarnya tadi high-nya itu sempat
menyentuh area high-nya itu 7.375 hari ini, yaitu di area TP1. Nah, TP1 ini sudah tersentuh, teman-teman bisa terlihat jelas di sini ya. Untuk SMGR, volumenya tinggi, transaksinya tinggi, ini menandakan adanya demand yang cukup tinggi. Nah, disertai juga teman-teman, kenapa sih untuk SMGR ini naik, yaitu adanya jumlah DMO batubara ini ya cukup bagus ya. Sebenarnya ada sentimen juga dari manajemen SMGR ini memproyeksikan EBITDA-nya akan stabil di 2022 ya. Dan juga SMGR ini berencana mengalokasikan dana sebesar 1, triliun untuk modal kerja ya, digitalisasi dan pengembangan bisnis devaratif semen. Nah, ini menjadi katalis positif juga untuk penggerak hari ini untuk SMGR dan terbukti hari ini naik juga. Nah, teman-teman boleh perhatikan nih untuk pergerakan dari SMGR ya. Ini untuk area support dan resistennya teman-teman bisa catat. Nah, kebetulan saya akan coba di sini untuk SMGR ya. Analisanya ini saya menggunakan dynamic Fibonacci, dynamic pivot ya, teman-teman boleh perhatikan nih untuk teman-teman juga bisa mengakses botnya nih ya. Bagaimana untuk mengakses botnya? Silakan gabung di grup Telegram. Nah, jadi di sini ada menu baru yang memang sudah ditampilkan seperti ini ya. Teman-teman bisa juga mendapatkannya untuk request menggunakan bot ya untuk menu yang terbarunya ini. Nah, nanti kita akan informasikan berapa kodenya. Jadi silakan gabung di grup Telegram. Nah, sesuai dengan garis di sini yaitu dari dynamic pivotnya, memang kan dia sudah naik ya, sudah naik tinggi yaitu adanya volume transaksi di sini di tanggal berapa nih? Di tanggal 20 bulan 5 ini, sejak tanggal 20 bulan 5 ini naik tinggi terus sampai hari ini. Nah, ini juga ada muncul sinyal buy dari akademik saham. Nah, di sini akademik saham ini buy di area sini atau memunculkan area buy-nya di area sini dan sampai saat ini juga sudah profit ya. Ini terlihat jelas hari ini, apalagi kalau teman-teman yang memang sudah profit taking di 7375 ini ya, selamat sudah profit tinggi juga. Nah, untuk area supportnya ada di mana? Untuk area support dari SMGR itu ada di 6.500. Nah, ini masih cukup jauh teman-teman ya, karena memang ini cukup menarik pergerakan dari SMGR sendiri. Nah, untuk volume transaksi ini cukup tinggi juga hari ini. Nah, kalau esok adanya volume transaksi tinggi juga, ini untuk SMGR bisa melanjutkan penguatan ya, volumenya terbuka lebar karena memang volumenya tinggi dan yang menarik RSI ini masih terus melanjutkan kenaikan. Nah, di sini dia secara garis trendline dari RSI ini dia terus naik ya, ini keluar dari garis trendline-nya di atas bahwa ini adanya breakout dari RSI-nya. Nah, kalau esok hari bisa lanjut naik, volumenya cukup oke juga, ini bisa menyentuh area TP di 7375-nya kembali dan ke TP berikutnya di 7.450. Nah, silakan teman-teman ya untuk SMGR, untuk support dan resistennya silakan dicatat. Nah, bagaimana untuk transaksi asing hari ini SMGR? Ya, SMGR hari ini adanya net sale sebesar 86 miliar, ini cukup tinggi sebenarnya ya. Karena memang naik tinggi, kemudian ada profit taking ini wajar saja. Nah, kemudian juga untuk broker summary di sini adanya akum ya. Nah, terlihat jelas di sini ada akum dari AZ, kemudian ada CS juga akumulasi. Jadi silakan teman-teman bagi yang belum punya strateginya gimana. Bagi yang belum punya boleh teman-teman mencicil beli saja terlebih dahulu, jangan langsung all in ya, intinya seperti itu. Kalau memang esok hari adanya koreksi ya kita lihat nih koreksinya apakah masih bertahan atau tidak ya di area-area yang memang cukup strategis. Nah, dilihat di sini juga teman-teman bisa terlihat ini ada bayangan atau memang ini ada warna grey di sini adalah volume price-nya, yaitu di sini adalah supply and demand-nya. Nah, di area sini adalah demand yang memang cukup tinggi dan di sini adalah volume at price-nya banyak investor itu memegang di area sini, yaitu di area 6.600 sampai 6.500-an. Nah, ini menjadi area yang cukup kuat juga ya. Ini bisa terlihat jelas di area sini ya untuk saham SMGR. Silakan teman-teman untuk
analisisnya kembali esok hari ya, kalau memang esok hari ada langsung melanjutkan penguatan untuk SMGR, silakan teman-teman boleh dilirik untuk saham SMGR ya, karena memang sentimen daripada aksi korporasi yang mungkin akan membuat SMGR ini kinerjanya semakin membaik nantinya. Nah, untuk berikutnya itu ada saham INKP. INKP juga sama, ini hari ini melanjutkan kenaikan, yaitu naik sebesar 4,2%. Tutupan closingannya ada di area 8.050. Nah, ini untuk INKP juga sama, ini cukup menarik ya pergerakannya. Ini INKP selama beberapa hari sudah melanjutkan kenaikan sejak tanggal 17 Mei di sini, terus lanjut naik ya, karena memang di sini muncul sinyal buy di area sini. Jadi teman-teman silakan gabung di grup Telegram. Kalau memang nanti ada sinyal buy seperti ini secara real time ya, teman-teman bisa masuk ya untuk saham INKP contohnya. Nah, kemudian untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resistennya ada di 8.250. Ini sebagai area resisten untuk saham INKP. Nah, supportnya ada di mana? Supportnya ini masih cukup jauh, yaitu ada di 7.575. Nah, kalau memang teman-teman ingin spekulatif untuk masuk esok hari, ya ini boleh saja ya, karena memang ini secara tren juga masih cukup bagus, yaitu melanjutkan kenaikan. Nah, terlihat jelas di sini juga ya. Ini secara tren yang teman-teman biasa lihat juga untuk analisanya, itu menunya menu 0 di sini. Ini breakout dari fraktal atas. Nah, fraktal atas ketika di breakout dan dia melanjutkan kenaikan sampai ke trendline bawah atau trendline atas besarnya di sini. Nah, ini cukup peluangnya cukup terbuka lebar untuk melanjutkan kenaikan ke 8.250 ini ya, bisa saja. Nah, untuk teman-teman sesuaikan dengan trading plan. Yang penting mengetahui area support dan area resistennya. Kalau memang teman-teman untuk trading sampai di TP1 mau take profit dulu ya boleh saja. Atau memang kalau teman-teman ingin swing trading tunggu saja di TP2 ya ini boleh-boleh saja. Yang penting sesuaikan dengan trading plan-nya. Kalau tidak sesuai dan dia turun dari support di area 7.575 ini sebagai supportnya, teman-teman wajib cut loss atau lindungi modal. Nah, ini untuk analisa INKP. Bagaimana untuk INKP asing? Hari ini adanya net buy sebesar 38 miliar untuk INKP dan untuk broker summary hari ini ada AK, BKYP. Di sini ada akum terlihat jelas dari AK dan BK juga ada akumulasi. Jadi untuk INKP ini masih diakumulasi ya karena memang didukung oleh harga pulp and paper yang memang menguat ya, terus menguat memang selama beberapa hari ini. Jadi silakan teman-teman untuk yang suka saham komoditas juga ini untuk pulp and paper ya. Pulp and paper adalah salah satu saham komoditas juga. Silakan teman-teman untuk area support dan area resistennya dicatat. Berikutnya ini ada saham lainnya, itu ada saham Wood ya. Wood juga hari ini menguat yaitu sebesar 10,3%. Tutupan closingannya ada di 695. Nah, ini melanjutkan penguatan ya. Dan di sini teman-teman terlihat jelas hari ini ada muncul sinyal buy. Jadi kalau teman-teman tadi menggunakan untuk bot ini sudah adanya buy di area sini ya. Ini karena memang keluar adanya tanda buy, ini sudah naik sebesar 10,3%. Nah, untuk area support, area resistennya di mana? Untuk area supportnya itu ada di 605. Ini sebagai area support. Nah, kenapa Wood ini naik? Karena memang didukung oleh laporan keuangannya itu cukup bagus ya, naik yang hari ini itu ada laporan dari Wood itu naik labanya itu laba kuartal years on years-nya ya dari kuartal 1 2022 itu naik sebesar 206 miliar dan ini untuk years on years-nya itu 102,9% ya, naiknya itu cukup tinggi. Jadi wajar saja adanya kenaikan ini dari saham Wood ya. Jadi teman-teman untuk esok hari apakah bisa melanjutkan kenaikan? Tentunya ini peluangnya masih terbuka lebar sebenarnya ya, karena memang untuk area demand-nya itu ada di area 715-an ya, 700 sampai 715 ini bisa saja ya di area sini ini masih cukup tinggi ya, karena memang banyak orang yang memiliki barang di area sini terbukti dari
volume at price-nya di area sini ya. Jadi teman-teman untuk volume at price-nya di area sini di area 700 sampai 715 ini masih cukup tinggi. Nah, untuk TP-nya di 715 ini sebagai area TP untuk saham Wood. Volume transaksi di atas rata-rata stokastik atau RSI-nya di sini ini masih melanjutkan kenaikan. Ini didukung dengan adanya breakout dari garis trendline RSI-nya. Nah, terlihat jelas di sini teman-teman ya untuk RSI. Jadi silakan teman-teman perhatikan untuk saham WUUD esok hari. Nah, untuk transaksi WUUD untuk esok hari kita lihat dari asing hari ini adanya net sell sebesar 196. Ini tidak terlalu tinggi memang karena memang saham Wood ini saham yang volatile juga salah satunya yang memang transaksinya tidak terlalu tidak terlalu banyak ya, tapi teman-teman hanya untuk trading saja. Ini silakan saja. Nah, untuk broker summary hari ini ada YP, ada GR, ada PD. Di sini hanya untuk trading saja. Jadi untuk broker summary hari ini netral ya. Silakan teman-teman perhatikan untuk trading buy esok hari untuk saham WUD karena memang masih adanya katalis dari laba bersih yang memang naik ya di kuartal 1 atau laporan keuangannya untuk WUD. Nah, untuk saham berikutnya, kita lihat nih ada beberapa saham dari sektor ayam-ayaman yang memang naik ya, itu salah satunya dari saham JPFA. Ya, JPFA juga sama hari ini melanjutkan kenaikan ya atau memang naik sebesar 4%. Tutupan closingannya ada di 1440. Ini cukup menarik, peluangnya terbuka lebar untuk melanjutkan kenaikan itu terlihat jelas dari RSI di sini. Nah, RSI ini naik ke atas atau memang adanya pembalikan arah. Di sini terlihat jelas itu RSI dia keluar dari area trendline. Nah, ini keluar di sini dan masih terus melanjutkan kenaikan. Saat ini untuk JPFA ini peluangnya terbuka lebar untuk naik juga ya. Jadi teman-teman silakan sesuaikan dengan trading plan-nya. Nah, supportnya ada di mana? Supportnya ada di 1370 ini sebagai area support. Untuk area TP-nya ada di mana? TP1 ada di 1450, TP2 ada di 1480. Jadi kalau esok hari teman-teman untuk tradingan saja boleh saja ya untuk JPFA nih ya, untuk hanya short term saja tentunya. Nah, untuk saham dari JPFA kita lihat untuk asing bagaimana. Asing hari ini adanya net buy sebesar 4 miliar. Ini tidak terlalu tinggi memang ya, hanya untuk hari ini saja memang. Nah, untuk broker summary hari ini ada YU, ada BK, ada YP, ada AK. Di sini terlihat jelas itu ada distribusi dari BK di sini karena memang BK hari ini ada buangan dan namun di sini ada setengahnya itu masuk ya. Memang hanya untuk tradingan saja biasanya nih. Tapi lebih banyak distribusi. Jadi tetap hati-hati sesuaikan dengan trading plan teman-teman ya. Kalau tidak sesuai dengan trading plan yaitu misalkan dia turun lagi di area supportnya di 1370 ya teman-teman bisa tunggu lagi di area support di 1330. Ini untuk masuk lagi boleh saja. Tapi kalau memang esok hari gagal di 1330-nya ya teman-teman jangan jangan sungkan-sungkan untuk cut loss karena memang trading itu ya harus siap cut loss juga ya atau memang siap rugi ya siap untung juga ya siap rugi juga ya. Silakan teman-teman sesuaikan dengan trading plan-nya. Kalau memang teman-teman bingung nanti ini masuknya di area mana ya silakan di area sini di area yang dekat-dekat dengan area support tentunya ya di 1330 1370. Nah, tapi kan memang sudah di 1440. Jadi silakan saja untuk trading saja yaitu buy high and sell high-nya untuk saham Java ya. Nah, untuk saham Java seperti ini silakan sesuaikan dan untuk asingnya juga tadi sudah dibahas. Nah, kita lihat untuk dari saham ayam-ayaman dari Cepin. Ya, Cepin juga ini sama hari ini naik sebesar 3,7% di area tutupannya di area 5.100. Nah, Cepin hari ini naik cukup menarik ya karena memang dia breakout juga nih dari garis RSI-nya untuk menyempit. Ini peluangnya masih terbuka lebar untuk melanjutkan kenaikan ya. Untuk supportnya ada di 4.860. Ini sebagai area support untuk saham Cepin.
Area TP-nya ada di 5.175 dan 5.250 ini untuk TP keduanya. Dan volume transaksi di atas rata-rata ini menandakan ada demand yang cukup bagus ya untuk hari ini. Dan untuk rekom esok ini boleh teman-teman strateginya sesuaikan saja untuk trading jangka pendek saja. Yang penting kalau sudah sampai TP ya silakan profit taking. Yang penting judulnya cuan, itu saja ya. Nah, untuk Cepin kita lihat hari ini untuk transaksi asing hari ini adanya net buy sebesar 33 miliar. Hari ini cukup menarik karena memang asing masih masuk dan ada akum terlihat jelas dari AK di sini yaitu sebesar 31,6 untuk volumenya hari ini dan untuk AK BK di sini ya masih masuk, AK juga sama tapi memang di sini ada seller tapi tidak terlalu tinggi. Nah, ada distribusi dari ZP ini terlihat jelas karena memang volume transaksinya lebih tinggi juga. Nah, silakan sesuaikan saja untuk trading plan untuk jangka pendek short term-nya ini boleh saja. Kalau esok hari breakout di 5250-nya ya cukup lebih menarik lagi karena memang sudah breakout dari high yang sebelumnya di area sini. Jadi bisa breakout di area 5250 melanjutkan kenaikan ke 5750 untuk swing-nya ini memungkinkan ini ya untuk melanjutkan kenaikan. Tentu saja harus melewati TP1 dan TP2 dulu. Untuk saham berikutnya itu ada saham Main. Ini masih dari sektor ayam-ayaman. Hari ini terlihat jelas. Main juga melanjutkan kenaikan sebesar 3,3%. Tutupan closingannya ada di 625. Ini cukup menarik pergerakan Main juga hari ini. Jadi teman-teman bagi yang suka untuk sektor ayam ini esok hari boleh diperhatikan ya untuk pergerakannya juga salah satunya yaitu dari Main. Dan teman-teman lihat jelas di sini Main itu breakout dari area resistennya ada di area area trendline bawah. Nah, area trendline bawah di area sini atau trendline pendeknya ini sudah di breakout yaitu dari garis biru ini sudah di breakout. Ini confirm untuk jangka pendek untuk keluar dari area downtrendnya ini ya hari ini ya karena memang dia sudah keluar fix. Jadi teman-teman perhatikan untuk pergerakan saham Main esok hari. Nah, didukung dengan volumenya di area sini memang kecil ya, tapi memang di sini di rata-rata. Nah, untuk RSI-nya di sini masih melanjutkan kenaikan mengarah ke atas. Ini cukup bagus ya untuk Main juga. Supportnya ada di 595 ini sebagai area support untuk jangka pendeknya. Untuk Main jangka pendek untuk area TP-nya ada di 660 ini sebagai area target price pertamanya. Silakan teman-teman bagi yang suka untuk saham ayam-ayaman ini hanya untuk trading saja kita untuk jangka pendek saja ya untuk perdagangan esok hari juga ya untuk beberapa hari ke depan ini. Silakan dipantau untuk pergerakannya. Nah, untuk saham berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya itu ada saham Saratoga ya. Saratoga hari ini juga sama hari ini breakout dari trendline-nya. Dilihat di sini pergerakannya cukup menarik karena memang volume transaksi itu rata-rata ya di sini tapi tidak terlalu tinggi memang, tapi di sini cukup bagus karena memang dia sudah mencoba untuk breakout dari keluar dari trendline atau garis trendline atas di area sini. Nah, Saratoga ini dari RSI juga ini kuat dari area RSI yaitu di area trendline di bawah di sini ya. Selama dia masih berada di area trendline di sini, ini peluangnya terbuka lebar untuk melanjutkan kenaikan ini bisa saja ya. Jadi teman-teman untuk RSI ini cukup menarik karena memang masih di bawah 50, tapi ini boleh esok hari kalau teman-teman untuk Saratoga di sini untuk trading jangka pendek ya boleh saja. Supportnya di 30-40, area TP-nya ada di 3.300 di area sini sebagai area trading target price-nya. Nah, untuk target price keduanya ada di 3.700-an di area sini. Jadi tetap teman-teman ya sesuaikan dengan trading plan. Nah, hari ini juga untuk Saratoga ini ada sinyal buy terlihat jelas di area sini ada tanda panah ke atas, artinya ini ada sinyal buy. Jadi teman-teman yang belum gabung silakan teman-teman ya untuk gabung di grup Telegram. Linknya ada di deskripsi di bawah ya untuk gabungnya. Nah, TP-nya terlihat jelas. Jadi nanti kalau ada sinyal untuk sell ya teman-teman tinggal sell saja.
jangan khawatir, di sini area TP-nya dan area support-nya di area sini ya sesuaikan dengan trading plan. Kalau tidak sesuai dengan trading plan, misalkan turun di area 30-40, ini ya teman-teman siap cut loss-nya juga. Karena memang Saratoga terlihat jelas, yaitu dari volume at price-nya di sini itu ada namanya demand zone di area sini. Ini banyak orang yang memiliki harga Saratoga tuh di area 2.800 ya, 2.800, 2.700 ini sampai 2.900 ini masih banyak. Jadi di area sini itu tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, tapi pasti investor juga tidak ingin harga saham Saratoga ini turun lebih dalam lagi karena memang di area sini adalah area demand-nya. Silakan teman-teman ya, sesuaikan dengan trading plan-nya untuk keputusan jual belinya. Kalau tidak sesuai ya silakan lindungi modal teman-teman ya dengan cara cut loss.